Shalom saudara. Hari ini saya akan membawakan atau membahas tentang sengsara membawa nikmat. Mengikut Tuhan sengsara membawa nikmat. Kalau mengikut iblis, mengikut setan, nikmat membawa sengsara. Artinya, ikut Tuhan itu kita mengalami penderitaan, masalah, sakit penyakit, tapi pada akhirnya endingnya kita mengalami kebahagiaan dan keselamatan. Tapi kalau ikut setan, iblis, awalnya itu sepertinya diberkati, hidupnya bahagia, senang, enak. Tapi lihat, di endingnya, di akhirnya, hidupnya penuh dengan kesengsaraan dan penuh dengan ratap dan tangis. Saudara, di dalam Alkitab ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu yang namanya krisis dan mujizat. Sekali lagi, krisis dan mujizat. Kita tidak bisa berkata, Pak Pendeta, saya nggak mau krisisnya, saya hanya mau mujizatnya. Nggak bisa. Ini krisis dan mujizat adalah satu paket. Kalau kita ingin mujizat, harus mengalami namanya krisis. Karena apa? Krisis itu mendahului mujizat. Orang itu tidak akan dikatakan mengalami mujizat kalau dia tidak mengalami namanya krisis atau masalah. Dikatakan orang itu mengalami mujizat. Mujizat apa? Sakitnya disembuhkan, kankernya disembuhkan, jantungnya disembuhkan. Berarti sebelum disembuhkan dia mengalami sakit, kanker, jantung, dan sebagainya. Sehingga ketika disembuhkan mengalami mujizat, sehingga dikatakan dia mengalami mujizat, namanya mujizat disembuhkan dari kanker dan jantung. Jadi krisis dan mujizat itu adalah satu paket, tidak bisa dipisahkan. Saudara, krisis itu mendahului mujizat. Krisis akan menghasilkan mujizat. Tapi sebelum krisis menghasilkan mujizat, ada yang namanya perjalanan atau proses perjalanan untuk menuju ke mujizat. Nah, dalam proses ini ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu namanya ketekunan dan kesabaran. Sekali lagi, dalam proses ini menuju mujizat ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan dibutuhkan, yaitu ketekunan dan kesabaran. Nah, kita harus sabar, harus tekun untuk menuju ke mujizat. Di dalam Yakobus 5 pasal 5 ayat yang ke-7 dan 11 itu diumpamakan seorang petani yang dia tekun mengerjakan ladangnya, tapi perhatikan, dia juga harus sabar menantikan waktu menghasilkan. Seperti gambar di sini, saudara, bahwa dikatakan krisis akan menghasilkan namanya mujizat. Oke? Krisis akan menghasilkan mujizat. Tetapi sebelum sampai menghasilkan mujizat, ada namanya perjalanan atau proses. Perjalanan atau proses. Nah, di dalam proses perjalanan ini dibutuhkan namanya ketekunan dan kesabaran. Apa itu ketekunan? Ketekunan adalah tetap di dalam rel. Tetap di dalam rel, tidak keluar dari jalur. Walaupun sakit, dia tetap mengasihi Tuhan. Ketekunan adalah sekalipun sakit, tapi tetap mengasihi dan setia dan taat kepada Tuhan. Apa itu kesabaran? Kesabaran adalah bicara waktu dan hasil. Jadi ada waktunya untuk menghasilkan. Oleh karena itu, saudara, kita harus sabar untuk menantikan apa yang akan kita hasilkan. Saudara, kita akan belajar dari ketekunan Ayub. Kita belajar dari Ayub, di mana Ayub tetap tekun dan sabar sampai Tuhan memulihkan keadaannya. Apa yang akan dihasilkan dari ketekunan dan kesabarannya, dan apa yang akan Tuhan berikan kepada Ayub.
Perhatikan, kalau saya melihat hidup Ayub ini seperti sebuah dongeng, seperti di sinetron-sinetron atau seperti di film India. Kenapa saya katakan begitu? Karena happy ending. Pada akhir ceritanya, Ayub ini mengalami kebaikan. Tuhan pulihkan keadaannya, Tuhan pulihkan semuanya, dan Tuhan kembalikan 2 kali lipat dari apa yang pernah dia miliki. Saudara, bahwa ada 3 hal tentang kehidupan Ayub. Kehidupan Ayub ada 3 tahap. Yang pertama, kaya raya diberkati. Yang kedua, hidup Ayub menderita luar biasa. Semua apa yang ada padanya itu diambil dari dia. Kesehatannya, anaknya, hartanya, dan istrinya pun meninggalkan dia. Yang ketiga adalah Ayub itu kaya raya, dipulihkan 2 kali lipat apa yang telah pergi, yang hilang dari dirinya, tetapi plus pengenalan dia terhadap Tuhan dengan benar. Sekali lagi, yang ketiga, keadaannya dipulihkan, kaya raya, plus dia mengenal Tuhan dengan benar secara pribadi. Saudara, kapan titik baliknya di mana Tuhan memulihkan keadaan Ayub? Ini penting. Kapan titik baliknya Tuhan memulihkan keadaan Ayub? Bukan ketika pasal Ayub 42 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, titik balik kehidupan Ayub dipulihkan bukan ketika Ayub itu menyesal dan mencabut setiap kata-kata negatif terhadap Tuhan, terhadap dirinya. Bukan ketika dia menyelesaikan persoalannya kepada Tuhan. Nah, ini bicara pasal 42 ayat 6, itu bicara pemberesan pribadinya dengan Tuhan. Bukan ketika dia minta ampun kepada Tuhan, menyesal, dan mencabut semua apa yang sudah dilontarkan yang negatif, sehingga Tuhan pulihkan. Belum. Tuhan belum pulihkan. Jadi, kapan titik baliknya? Titik balik Tuhan memulihkan keadaan Ayub adalah ketika Ayub itu mau mendoakan sahabat-sahabatnya. Coba kita lihat di dalam Ayub pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Apa dikatakan? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah apa? Setelah Ayub itu mendoakan teman-temannya. Artinya ketika Ayub itu memberkati teman-temannya, ketika Ayub itu mengampuni kesalahan temannya, di sanalah awal Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bukan ketika dia membereskan hubungannya dengan Tuhan. Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi belum tentu Tuhan pulihkan keadaan kita. Sampai kita harus bereskan persoalan sakit hati kita terhadap sahabat-sahabat kita, sakit hati kita terhadap suami, istri, anak, mertua. Itu harus dipulihkan. Baru Tuhan akan pulihkan. Baik kesehatan, finansial, pekerjaan kita, Tuhan akan pulihkan dan berkati 2 kali lipat. Saudara, mengapa Tuhan harus suruh Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya? Mengapa? Ada 3 hal mengapa Tuhan menyuruh Ayub untuk berdoa dan memberkati sahabat-sahabatnya. Yang pertama, doa Ayub itu penentu di mana Tuhan akan mengampuni kesalahan sahabat-sahabatnya.
Karena apa? Ayub 42 ayat 8, Tuhan murka, Tuhan marah kepada sahabat-sahabatnya. Kalau tidak Ayub mendoakan dan mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni. Tuhan akan mencelakakan mereka. Sehingga Tuhan berkata, hanya doa Ayublah yang akan mengampuni kesalahan mereka. Jadi yang pertama, mengapa Tuhan menyuruh Ayub mendoakan dan memberkati sahabat-sahabatnya? Karena doa Ayub adalah menjadi penentu bagi kesalahan teman-temannya itu diampuni oleh Tuhan. Mengapa Tuhan menyuruh Ayub untuk berdoa dan memberkati sahabat-sahabatnya? Yang kedua adalah doa atau pengampunan atau berkat yang dilakukan Ayub terhadap sahabat-sahabatnya adalah menjadi penentu Tuhan akan memulihkan keadaan Ayub. Wih, ini luar biasa saudara. Jadi Ayub sendirilah yang menentukan Tuhan akan memulihkan atau tidak keadaan Ayub. Sehingga Ayub harus mendoakan sahabat-sahabatnya. Kenapa saudara? Karena di dalam Ayub 19 ayat 23 di sana dikatakan bahwa Ayub itu sudah sakit hati 10 kali. Ayub menghitung di mana sahabat-sahabatnya itu telah menyakiti hatinya. Sehingga Tuhan berkata, engkau berkati. Dengan kata lain, engkau kalau tidak mengampuni, aku pun tidak akan mengampuni, aku pun Tuhan tidak akan memulihkan keadaanmu sebelum engkau mengampuni dan mendoakan sahabat-sahabatmu. Saudara, yang ketiga, mengapa Tuhan menyuruh Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya dan memberkati sahabat-sahabatnya? Yang ketiga poinnya adalah untuk mematahkan pendapat iblis tentang kesalehan Ayub. Artinya apa? Untuk mematahkan pendapat iblis itu salah. Apa pendapat iblis tentang kesalehan Ayub? Tentang pengiringan Ayub kepada Tuhan. Saudara, di pasal 1 kita tahu ceritanya bahwa iblis mencobain Ayub, tujuannya adalah supaya Ayub itu mengutuki Tuhan. Karena apa? Apa pendapat Ayub tentang pendapat iblis tentang kesalehan Ayub? Iblis punya pendapat bahwa Ayub saleh, Ayub takut akan Tuhan, Ayub tetap taat kepada Tuhan karena sebuah pamrih. Artinya karena Ayub itu diberkati, karena hidup Ayub itu diberkati, apa yang dikerjakan Tuhan berkati, sehingga dia berpendapat bahwa tentulah Ayub tetap setia kepada engkau karena apa yang dikerjakan kau buat berhasil. Coba ulurkan semuanya dari apa yang ada pada dia. Pastilah dia akan mengutuki engkau. Jadi Ayub itu mendoakan sahabat-sahabatnya untuk mematahkan pendapat iblis yang salah. Sekali lagi, pendapat iblis adalah pengiringan kita terhadap Tuhan, pengiringan Ayub terhadap Tuhan tetap setia karena sebuah berkat. Karena Tuhan memberkati, pastilah dia akan tetap setia. Coba kalau engkau tarik dan tidak engkau berkati, apakah dia tetap setia? Pastilah dia mengutuki engkau. Jadi saudara, bahwa iblis punya pendapat kepada kita tetap setia karena kita diberkati. Tapi pada hari ini, saya sebagai hamba Tuhan mengatakan bagaimanapun keadaan kita, mau diberkati atau tidak, mau sehat atau sakit, tetap nama Tuhan kita puji. Kita tetap setia, kita tetap taat, kita tetap mengasihi Tuhan.